setia Bapa, kau mulia, tenang jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar saudara pada hari ini? Kita bersyukur kita berjumpa kembali malam hari ini di hari Rabu, di ibadah tengah minggu. Malam hari ini di hari Rabu yang pertama di tahun yang baru. Wow, saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam semangat yang baru. Tahun ini kita akan semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama masuk dalam Praise and Worship Night. Secara khusus kita akan menyembah Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kita datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, menyertai kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu, semua karena cinta Tuhan yang besar dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau memuji Engkau. Kami mau bawa segala ucapan syukur kami Tuhan, untuk segala perbuatan Tuhan yang dahsyat, besar dan ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau layak terima segala pujian kami, Engkau layak terima segala pengagungan kami. Bagi-Mu ya Tuhan yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta dan yang kami doakan. Kami percaya Allah yang menuntun kami sepanjang tahun 2021, Allah yang sama juga menyertai kami di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Oh, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur bagimu, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami agungkan namamu, kami akui di hadapanmu malam hari ini Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Amin Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bawa syukur kami. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Ditinggikan namamu, oh Yesus. Ditinggikanlah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu dalam hidup kami. Atas seluruh bumi ditinggikanlah namamu, oh Yesus. Kami sembah Kau, kami puji. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Kau, kami agungkan namamu, Yesus Raja, Yesus Tuhan. Buat segala perbuatanmu, buat segala perbuatanmu, ajaib rencanamu bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, Allah yang menyertai kami, Allah yang tinggal dalam hidup kami. Kami puji, kami agungkan namamu, kami sembah Kau Yesus. Sepanjang tahun ini kami mau mengandalkan Engkau. Sepanjang tahun ini kami mau Tuhan menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Sepanjang tahun ini kami mau meletakkan segala pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Ya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kami nyanyi dengan iman. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kami nyanyi dengan iman Tuhan Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur tidak ada lembah yang kami lewati tanpa kehadiran-Mu. Engkau selalu hadir Tuhan. Bahkan sekalipun kami tidak merasakan Engkau hadir, namun Engkau tetap menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bukti dari penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, kami ada sampai hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mau buka hati kami untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Segarkan kami Tuhan, biar setiap kami malam hari ini menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Wow, haleluya. Kita bersyukur saudara buat kesempatan malam hari ini kita boleh sama-sama kembali dikuatkan dalam hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan juga melalui firman Tuhan yang sama-sama akan kita baca malam hari ini dan sama-sama akan kita renungkan. Saya ajak setiap kita membuka Alkitab kita. Kita melihat dari Mazmur pasal yang ke-104. Mazmur pasal yang ke-104, saya akan membacakan beberapa ayat bagi setiap kita. Dan biarlah kita bisa mengikuti dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian pasal yang pertama dan Kejadian pasal yang kedua, di sana diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, ayat yang pertama dari kitab Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Inggris menggunakan heaven and earth. Tuhan menciptakan sorga dan bumi. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2022 ini, saya ingin membawa kita sekali lagi menanamkan ini buat setiap kita, bahwa tahun ini marilah kita meletakkan segala pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup. Saudara, mungkin terlalu lama kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Selama ini kita mengandalkan apa yang kita bisa. Selama ini kita mengandalkan segala kemampuan kita yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau masih ingat hari Minggu kemarin dan juga pada malam perpisahan tahun, saya sharing buat Saudara bahwa kalau kita merasa kehidupan kita ini ditentukan atau dipelihara oleh hasil dari pekerjaan kita, Saudara, maka satu hari nanti kita akan kecewa karena kita akan berhadapan dengan situasi yang lebih sulit dari tahun kemarin. Saudara, pandemi ini harusnya mengajarkan kita, membuat kita mengerti bahwa yang menopang kehidupan kita itu bukanlah gaji yang setiap bulan kita terima. Yang menopang kehidupan kita bukanlah hasil dari usaha yang kita geluti setiap hari, Saudara. Tapi yang memelihara kehidupan kita adalah penyediaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita menaruh terus pengharapan kita kepada sesuatu yang bisa habis di bumi ini, maka kita juga akan menghadapi situasi di mana kita kehilangan pengharapan. Karena apa yang kita harapkan itu juga bisa habis ternyata, Saudara. Tapi pandemi ini membawa kita kembali kepada Tuhan yang hidup. Biarlah kita merenungkan bersama-sama bahwa Tuhanlah yang membuat kita ada sampai hari ini. Tuhanlah yang mempertahankan kehidupan kita. Saya tidak sedang berkata bahwa percuma kita bekerja dan kita berusaha. Marilah kita berdoa saja dan tidak melakukan apa-apa. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah begini. Kalau kita bekerja hari ini, kalau kita berusaha hari ini, jangan biarkan usaha dan pekerjaan kita itu menjadi sumber bagi kita, Saudara. Tuhanlah yang menjadi sumber kita, dan pekerjaan usaha kita itu hanya salah satu cara untuk Tuhan memberkati kita. Tuhan punya 1001 cara untuk tolong saya dan saudara. Tuhan punya 1001 pintu yang bisa Dia bukakan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu jangan letakkan pengharapan kita kepada apa yang kelihatan di bumi ini. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa
Kami tidak melihat apa yang kelihatan. Paulus berkata seperti itu. Dalam pelayanan kami, dalam kami memberitakan Injil, dalam kami hidup di tengah-tengah dunia, kami tidak melihat apa yang kelihatan, sebab yang kelihatan itu ada dari apa yang tidak kelihatan. Saudara, pekerjaan kita, usaha kita itu datang sebelumnya dari apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu iman kita, berkat Tuhan dalam hidup kita. Itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara jasmani, tapi kita bisa merasakannya dan kita bisa melihatnya nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-104 di sini dituliskan bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat sama-sama mulai dari ayat yang kita lihat sama-sama Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-104, mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang terakhir saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan, Mazmur pasal yang ke-104 ayat 19 sampai ayat yang terakhir. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, malam hari pun maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Saudara perhatikan kalimat demi kalimat ini menceritakan bagaimana Tuhan itu menjadi sumber atas segala sesuatu. Ayat 22 dikatakan, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Saudara perhatikan ayat yang ke-24. Ya, pemazmur menulis di sana, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaanmu. Dia Tuhan yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat, yang menciptakan segala sesuatu. Ayat yang ke-25, lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang dengan kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu sumber dari segala sesuatu. Bahkan untuk binatang-binatang buas, binatang-binatang liar, mereka mendapat makanan dari Sang Pencipta, yaitu Allah yang hidup. Saudara, betapa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat. Saudara, kita sulit untuk memahami rencana Allah karena kita terbatas dengan otak kita yang kecil ini. Kita sulit untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, memahami pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa, karena kita terbatas dengan pemikiran kita. Yang baik menurut kita itu hanya berhubungan dengan ukuran-ukuran kita sebagai manusia, ukuran-ukuran manusia. Tapi yang baik dari Tuhan buat kita itu melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang baik menurut kita. Bahkan tidak jarang apa yang Tuhan sediakan bagi kita, pada saat kita menerimanya mungkin kita belum memahaminya bahwa itu yang terbaik bagi kita. Sampai di waktunya Tuhan, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga kita memahami bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Saudara, di sana dikatakan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Bahkan untuk semua ciptaannya Tuhan menjadi sumber bagi mereka. Saudara perhatikan ayat yang ke 29 dan 30 dikatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ayat yang ke-30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Saudara, berbicara tentang kehidupan adalah pemberian Tuhan bagi saya dan saudara. Kita bisa ada sampai hari ini, kita bisa hidup sampai hari ini. Semua ini adalah bukti dari kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan bagi setiap kita. Saudara, pernahkah kita mensyukuri ini kepada Tuhan?
Seringkali kita datang hanya untuk membawa sekian banyak list doa kita. Saudara, kalau kita memahami bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, maka kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu lebih dari kehidupan kita. Lebih dari sekedar hidup, saudara, yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dia berikan kepada kita pengharapan. Dia berikan kepada kita kabar sukacita, saudara. Saudara, ada kabar sukacita yang lebih daripada kabar kesembuhan. Ada kabar sukacita yang lebih daripada kabar pemulihan finansial. Ada kabar yang lebih sukacita, yang lebih powerful daripada kabar pemulihan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itulah kabar penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan memampukan kita bertahan di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin sedang sakit. Penyertaan Tuhan membuat kita bertahan di tengah-tengah keadaan kita yang mungkin kita sedang kekurangan hari ini. Penyertaan Tuhan bagi kita menguatkan kita di saat-saat kita masih menantikan pemulihan atas banyak hal dalam kehidupan ini. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kabar sukacita yang paling besar buat setiap kita adalah bukan penyakit kita disembuhkan, bukan financial kita dipulihkan, bukan keadaan-keadaan yang lain yang dipulihkan, tapi kabar sukacita yang paling besar bagi saya dan saudara adalah Yesus mati bagi saya dan saudara, sehingga kita bisa punya hubungan yang intim dengan Bapa. Kita punya kebersamaan dengan Dia, sehingga lewat segala sesuatu, melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, Raja Daud berkata, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, dalam bahasa Inggrisnya lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudara, kalau yang menjadi beserta dengan kita adalah Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi, yang menyediakan makanan untuk binatang-binatang liar, bagaimana Dia menyediakannya bagi kita? Bagaimana tidak Tuhan merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya kurang sabar dan kurang percaya kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada hoax yang diberikan oleh iblis dalam kehidupan ini, sehingga kita merasa bahwa berita yang paling baik buat kita adalah ketika kita disembuhkan, ketika kita dipulihkan. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya tidak berdoa supaya penyakit sembuh, saya tidak berdoa supaya orang mengalami pemulihan finansial. Tapi yang saya maksudkan adalah jangan sampai fokus kita beralih, kita mengejar kesembuhan, kita mengejar pemulihan finansial, kita lupa bahwa di dalam melewati semuanya itu kita tidak sendirian. Saudara, firman Tuhan berkata, Dia cukup bagi kita. Dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi sempurna. Kalau saudara berdoa untuk kesembuhan hari ini, berdoalah minta kesembuhan, tapi jangan lupa syukuri di tengah-tengah pergumulan saudara, di tengah-tengah saudara berdoa, Tuhan bukan meninggalkan saudara, Tuhan bersama dengan saudara. Bahkan Tuhanlah yang membuat kita punya kemauan untuk berdoa. Tuhan mau kita terus mengalami Dia, kita dikuatkan di dalam doa kita. Kalau kita tidak berdoa saudara, kita sebenarnya sedang mengingkari iman kita. Kita berkata kita percaya kepada Allah, tapi kita tidak pernah menaruh pengharapan kita kepadanya. Kita menaruh pengharapan kita kepada yang lain. Bukan berarti kita percaya kepada Allah bahwa Dia akan menyembuhkan kita, bahwa kabar sukacita Dia beserta dengan kita sehingga kita tidak berdoa. Ketika kita berdoa, kita sedang menyatakan bahwa kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Sekalipun kita melewati lembah bayang-bayang maut, Dia setia dalam kehidupan saya dan saudara. Malam hari ini saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya mau membagikan ini untuk menguatkan kita di awal tahun ini. Mari saudara, jangan letakkan pengharapan kita kepada apa yang ada dalam dunia ini. Saudara, di hari-hari ke depan ini kita akan menghadapi situasi-situasi yang lebih menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat hal ini dengan lebih jelas bahwa pesan yang paling bahagia buat kita, kabar yang paling sukacita buat kita adalah kuasa Allah sempurna di dalam kelemahan kita, saudara. Kalau kita berdoa dan Tuhan belum melakukan seperti yang kita mau, it's okay. Sebab Tuhan melakukan apa yang
menjadi rencananya buat kita, bukan kemauan-kemauan kita. Tuhan melakukan kehendaknya bagi kita, rencananya bagi kita, bukan kehendak-kehendak kita. Dan seringkali rencana Tuhan itu sulit untuk kita pahami karena tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi percayalah bahwa rencana Tuhan yang terbaik bagi saya dan saudara. Saudara, malam hari ini kita belajar bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Dialah sumber dari segala sesuatu. Dialah sumber dari pemulihan. Dialah sumber dari kekuatan kita. Oleh sebab itu saudara, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, sekalipun kita masih ada dalam pergumulan, jangan takut, jangan merasa kita ini sendirian saudara. Tuhan selalu ada bagi kita. Dialah sumber kita. Mari kita datang dengan percaya kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa ucapan syukur itu memiliki kuasa saudara. Karena waktu kita bersyukur, kita sedang declare kepada iblis yang selalu mengintimidasi kita. Kita sedang declare sama iblis bahwa apapun keadaannya, aku tetap bersyukur karena aku percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagiku. Kita lebih percaya kepada kebaikan Tuhan daripada kabar-kabar yang hanya sementara saudara. Semua yang ada dalam dunia ini sementara, termasuk COVID-19, Omikron dan segala macamnya. Ini hanya sementara. Tapi kesetiaan Tuhan bagi kita itu kekal selama-lamanya. Tahun ini kita ada dalam tahun, tema kita luar biasa, yaitu The Year of Multiplied Grace. Tahun di mana anugerah yang berlimpah. Saudara, kita hidup dari anugerah kepada anugerah, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tanpa kasih karunia-Nya kita gak ada hari ini saudara. Coba saudara renungkan, mari pejamkan mata saudara. Saudara coba renungkan, kalau Tuhan memelihara semua ciptaannya yang lain, dikatakan Tuhan membuat sekaliannya itu dengan kebijaksanaan. Dia yang maha bijaksana merancangkan segala sesuatu. Dia meletakkan bulan, bintang, matahari, semuanya sesuai dengan tempatnya. Dia merencangkan semuanya dengan begitu indah. Dia menyediakan semua makanan, semua yang diperlukan. Dia mengatur waktu malam dan siang. Saudara, bukankah Dia Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kita? Bahkan untuk membuat satu rambut pun jatuh dari kepala kita itu perlu ketetapan Tuhan. Bagaimana dengan masa depan kita? Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dan Dia berserta dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita dalam semuanya itu. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap langkah kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam segala sesuatu di hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan terus berbicara bagi setiap kami, menguatkan kami dan meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup dalam doa berkat malam hari ini, saya ingin mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar saudara pada saat ini. Mari sama-sama kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, sama-sama kita menabur untuk pelayanan di gereja kita di tempat ini. Saudara, jangan lupa hari Sabtu ada ibadah doa puasa pukul 12 siang. Kemudian ada morning devotion setiap hari. Morning devotion setiap hari pukul 8 pagi, saudara ya. Saudara bisa mengikuti melalui YouTube channel gereja kita. Nah, saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendengarkan khotbah di ibadah perpisahan tahun dan juga khotbah di ibadah minggu kemarin, saudara bisa mengikuti ibadah kembali melalui YouTube channel gereja kita. Bapak Ibu Saudara, tetap bersemangat. Saya pesan untuk setiap kita, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan kemanapun kita pergi, baik yang ada di Malaysia maupun saudara yang ada di Indonesia. Mari tetap menjaga protokol kesehatan. Kita mendukung program pemerintah karena kita tahu bahwa ini baik untuk kesehatan masyarakat, saudara ya. Baik, malam hari ini mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa, kita akan menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu dimanapun kami berada. Kami tahu bahwa Tuhan bertahta di atas pujian kami. Sekalipun kami hanya berjumpa melalui ibadah online, tapi kami percaya di mana ada hati yang rindu, lapar dan haus akan Tuhan, maka setiap kami pasti akan diberkati. Kami akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan umat-Mu melalui transfer ke rekening gereja. Tuhan, Engkau memberkati setiap benih yang ditabur oleh umat-Mu. Ucapan syukur mereka, Tuhan, persembahan mereka. Mereka memberi karena mereka percaya bahwa daripada mula datang semua yang ada dalam hidup mereka. Mereka memberi karena mereka percaya bahwa daripada Tuhanlah datang semua yang mereka miliki hari ini. Dan sebagai rasa syukur mereka karena mereka telah mengalami berkat Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan datang memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang menerima berkat ini sama-sama kita berkata, Amin.